Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berjalan, terasa bahwa dunia ini tidaklah adil bagi sebagian orang. Tapi pada dasarnya bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang dipergilirkan. Apa yang pernah kita tabur, itu akan kita tuai juga. Lalu di dalam istilah Jawa atau orang Indonesia itu menyebutnya dengan hukum karma. Dan ini juga berlaku pada kesuksesan dan kegagalan. Ketika kita menginginkan bahwa alam ini akan berbuat baik kepada kita ingin mendapatkan surprise atau keajaiban, maka kita tentunya perlu memberikan suatu hal yang ajaib kepada orang lain. Contohnya saja seperti ini. Ketika kita ingin diberikan oleh Tuhan suatu rezeki dari arah yang tidak disangka, tentunya kita harus mengantarkan rezeki orang lain dari arah yang tidak pernah dia duga. Dan itu juga sering diucapkan para motivator-motivator yang tujuannya adalah mendobrak kekuatan alam bawah sadar orang-orang yang sebenarnya bermindset kurang tepat. Bahwa setiap orang itu memiliki waktu yang sama 24 jam. Memiliki kesempatan yang sama, memiliki fisik yang sama. Hanya saja kadang mereka itu selalu dipenuhi dengan rasa negatif ketika ingin membuat suatu usaha. Terkadang mereka belum sudah berkata, jangan membuat usaha seperti itu. Karena usaha seperti itu akan begini. Mereka sudah membatasi diri mereka untuk sukses. Dan yang mereka pikirkan hanya, saya kalau ingin mendapatkan uang itu harus bekerja dengan cara ini. Dan kita selalu mencari pembenaran. Bahwa pembenaran yang kita temukan adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Coba kalian bayangkan, lebih banyak mana uangnya para pegawai dan pemilik perusahaan? Dan lebih banyak mana effort atau pekerjaan yang diselesaikan antara orang yang bekerja di perusahaan tersebut dengan pemilik perusahaan tersebut. Dari sini tentunya kita sudah mendapatkan conclusion bahwa yang lebih kaya adalah orang yang memiliki perusahaan. Yang lebih beresiko adalah orang yang memiliki perusahaan. Tapi yang kerjanya lebih minim adalah orang yang memiliki perusahaan. Seperti itu. Lanjut lagi kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita tadi. Apakah mereka terus berbakat di bidangnya? Tentunya di awal-awal mereka mungkin tidak mengetahui tentang suatu bakat yang mereka miliki. Tapi dengan perjalanan waktu mereka akan menemukan pengalaman dan ilmu yang mereka butuhkan untuk mencapai bakat tersebut. Ingat bahwa orang jika konsisten melakukan hal yang sama selama 10.000 jam, maka dia akan berbakat dalam hal tersebut. Dan orang biasanya sebelum umur 20 mereka itu waktunya belajar. Dan 20-30 mereka itu akan menemukan bakat atau positioning yang mereka miliki.
Dan 30-40 itu mereka waktunya untuk mencoba dari bakat yang mereka dapatkan dan mereka temukan di usia sebelum 30. Nanti giliran mendekati usia 40, itu biasanya mereka sudah mencapai kesuksesan yang sesuai jika memang mereka konsisten pada bakat yang telah mereka miliki tersebut. Tapi kalau belum mereka pindah, secara otomatis ini akan membuat yang seharusnya jadi bakat dia itu akan menghilang. Dan kembali lagi, orang-orang sukses itu rata-rata itu orang yang menekuni satu bidang dan berkecimpung dalam bidang tersebut sampai berhasil untuk kemudian jika mereka memang ingin menambah bidang lain, itu mereka baru memulai sebagai sampingan yang lain. Di dalam surat Al-Isra 84, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar di jalannya. Persoalan kita sekarang itu bukan kita belum sukses, tapi karena kita belum menemukan positioning atau bakat yang unik atau bakat yang kita miliki yang lain daripada yang lain. Jadi ketika kita belum sukses, bukan karena kita tidak memiliki bakat tersebut. Waktu dan pengalaman itu akan menempa bakat kalian untuk menjadi lebih baik. Di dalam dunia bisnis, manajemen, marketing, atau pendidikan, bahwa meraih kesuksesan itu adalah hak orang yang memiliki ketampanan dan kecantikan. Pernahkah kalian berpikir seperti itu? Atau mungkin berpikir tentang koneksi, relasi, orang dalam, dan lain sebagainya? Justru kita sering menemukan orang-orang yang secara fisik itu jauh dari orang yang rata-rata. Namun di dalam karir kehidupan mereka itu sukses, itu banyak. Hal tersebut juga sebenarnya menjadi sindiran kita ketika kita membaca surat At-Tin ayat 4. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Artinya apa? Setiap kekurangan dan kelebihan yang kita miliki pasti memiliki potensi masing-masing yang menyertainya. Kembali lagi ke dalam rasa syukur tadi. Siapa yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Dan siapa yang mampu untuk ikhlas, maka dia akan mendapatkan jalan dan takdir yang terbaik. Faktor keberuntungan sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan skenario yang dibuat Tuhan. Karena semua itu menjadi suatu hal yang misteri. Dan untuk mengungkap misteri tersebut, tidak ada cara lain kecuali hanya mengerjakan. Ambil tindakan dan lakukan. Hanya itu saja. Karena Tuhan, Allah, itu sesuai dengan prasangka
dari hambanya. Dan jangan lupakan suatu doa, bahwa doa yang selalu kita panjatkan itu yang akan kita dapatkan kelak. Dan jika kita belum mendapatkan atau belum panen dari doa tersebut, itu adalah suatu cadangan energi yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Jika cadangan energi itu baik, maka kita akan mewariskan hal yang baik pula. Tapi jika cadangan energi itu buruk, maka secara otomatis kita juga mewariskan cadangan energi yang buruk itu pula. Di dalam keyakinan orang Timur, terutama orang-orang Chinese, bahwa karma baik dan karma buruk itu akan selalu ada. Dalam bahasa lain di sana disebut dengan Yin dan Yang. Dan itu akan selalu jalan beriringan, tergantung dari diri kita. Mana yang akan lebih dominan untuk menyertai di dalam diri kita. Di dalam agama Islam juga bukan sekedar agama yang teoritis semata, tapi agama ini agama yang selalu mengedepankan hal-hal yang berbau ilmiah. Coba teman-teman ambil beberapa ayat di dalam Al-Quran dan teman-teman bisa membandingkan. Apakah dalam ayat itu bisa dipertanggungjawabkan? Pasti bisa. Seperti itu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.